taubat di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, Allah menawarkan seperti yang saya sebutkan tadi, menawarkan ampunan atas dosa-dosa kita dan sekaligus pahala yang berlipat. Tetapi ampunan terhadap dosa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadisnya yang kita kutip pada pertemuan yang lalu, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang rajin salat malam, ya, salat malam di Lailatul Qadar semalam saja, karena membuktikan keimanannya dan untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni semua dosanya yang lalu. Yang lalu itu kan banyak sekali. Kalau umur kita sekarang 50 tahun, berarti dosa selama 50 tahun. Kalau sekarang umur kita 60, ya berarti dosa selama 60 tahun. Oh, banyak sekali. Begitu pula puasa. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia juga diampuni semua dosa yang sudah lalu. Tapi kita jangan terbuai dengan sabda Nabi yang seperti ini, yang diampuni karena perbuatan atau karena amal baik secara otomatis diampuni, itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar itu belum diampuni sebelum ada tobat. Dan Allah menawarkan ampunan yang otomatis kalau kita melakukan sesuatu, kemudian di samping kita dapat pahala, kita dapat ampunan. Itu tidak hanya puasa dan sholat di Lailatul Qadar. Banyak kegiatan ibadah yang lain kalau kita lakukan, Allah menjanjikan menghapus dosa-dosa kita. Apa itu? Misalnya ketika seseorang itu sholat zuhur, kemudian nanti asar lagi. Antara sholat zuhur dan asar itu ada ampunan dosa. Jadi begitu kita sholat zuhur, dosa kita mulai dari subuh sampai zuhur diampuni. Begitu kita sholat asar, maka dosa kita yang kita lakukan antara zuhur sampai asar diampuni. Syaratnya dia wudunya dengan sempurna dan sholatnya khusyuk. Sekarang wudu yang sempurna dengan sholatnya khusyuk itu bisa menebus dosa di samping mendatangkan pahala. Hadisnya, ma min imri'in muslimin tahdurhu sholatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahr kullah. Siapa di antara orang muslim yang kedatangan waktu sholat wajib, ya, waktunya sholat wajib, kemudian dia wudu dengan baik, terus sholatnya khusyuk, rukuknya pun juga khusyuk, maka wudu dan sholatnya dia itu akan menjadi tebusan terhadap dosa yang dilakukan sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, ini kata kuncinya di sini. Selama dia tidak melakukan dosa besar, berarti yang diampuni hanya dosa kecil. Dan kalau kita itu selalu sholat wajib, kita diampuni terus antara sholat satu dan sholat berikutnya. Wadzalika ad-dahr kullah. Sepanjang masa kita itu akan diampuni seperti itu. Tapi kita jangan terbuai. Yang diampuni oleh Allah karena kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang semacam itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak. Itu tadi kan dikatakan malam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, dosa besar itu harus taubat. Kalau orang itu bertaubat, maka
Kalau tobatnya itu baik atau benar cara prosedurnya, maka orang itu akan diampuni seluruh dosanya, baik besar maupun kecil. Jadi tobat itu bisa menyapu bersih semua dosa. Nah, Ramadan ini saya kaitkan, kalau Ramadan itu, dalam Ramadan itu Allah menawarkan berlipat gandanya pahala, maka kalau kita tobatnya pada bulan Ramadan, kita berharap kemungkinan diterima oleh Allah itu lebih besar. Ya. Jadi saking bersihnya dosa, baik yang besar maupun kecil, Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertaubat atas dosanya, maka dia seperti seseorang yang tidak punya dosa sama sekali. Itu kan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Cuma kalau bayi itu tidak ada dosa sama sekali, tapi juga belum ada pahala sama sekali. Ya. Kalau kita taubat, dosa kita dilebur, pahalanya tetap ada. Nah, jadi tidak sama persis dengan bayi. Sama dengan bayi dalam hal tidak ada dosa, tapi punya kelebihan dibanding bayi, karena bayi belum punya pahala, sedangkan orang yang taubat pahalanya itu pahala terhadap amal-amal baik sebelumnya itu tetap ada. Ya. Maka betapa beruntung kalau kita bisa bertaubat. Nah, untuk pagi ini saya kayaknya menyiapkan materinya ini terlalu banyak ya. Terlalu banyak sehingga saya perlu berbicaranya agak cepat, lebih cepat dari biasanya. Ya. Seperti yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi hambanya yang telah bertaubat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang melakukan kelebihan-kelebihan atau yang berlebihan di dalam berperilaku. Berlebihan dalam berperilaku itu berarti melampaui batas. Mencari rezeki mestinya batasannya yang halal saja, tapi kemudian mencari yang haram juga. Misalnya punya nafsu birahi, mestinya dibatasi istrinya saja, tapi juga wanita lain. Nah, itu namanya berlebihan. Nah, kalau ada orang yang merasa telah melakukan perilaku yang berlebihan sehingga banyak dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Allah itu akan mengampuni semua dosa. Allah menyebutnya yaghfirudz dzunuba jami'a, semuanya. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu apa saja yang termasuk dosa besar dan apa yang termasuk dosa kecil? Secara ringkas, dosa besar adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya diancam dengan sanksi hukuman dunia. Saya ulang, dosa besar adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya diancam dengan sanksi hukuman dunia. Sanksi hukuman dunia itu mesti semacam cambuk, ya, semacam rajam, itu hukuman dunia. Atau diancam siksaan besar berat di akhirat. Siksaan berat di akhirat seperti misalnya orang yang menyakiti hati orang tua, itu diancam siksaan berat. Atau diancam masuk neraka. Diancam mendapatkan kemurkaan Allah. Atau diancam mendapatkan kutukan Allah. Itu namanya dosa besar. Jadi secara definisi kira-kira yang semacam itu. Nah, contohnya apa? Banyak sekali. Nanti kita sebutkan beberapa contohnya. Nah, sedangkan dosa kecil apa? Selain itu. Selain itu dosa kecil. Nah, kalau bohong gimana? Tergantung. Bohongnya itu kelas apa? Kalau bohong dalam rangka menipu duitnya orang jumlahnya miliaran, oh ya itu termasuk besar. Tapi kalau bohong misalnya, aku sediain minum ya, ini nih aku ambilin teh, milih teh apa kopi. Nggak usah, aku sudah minum kok. Padahal belum minum. Dia hanya tidak ingin merepotkan ya tuan rumah atau nyonya rumah.
itu bohong. Nah, itu insya Allah dosanya kecil gitu ya. Jadi bohong itu bisa besar, bisa kecil tergantung skalanya. Nah, dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah, syirik dan kekafiran. Karena apa? Karena dosa itu, syirik dan kekafiran itu tidak akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, ini nomor satu, jangan pernah hinggap pada diri kita, karena seseorang bisa musyrik itu bukan hanya karena perilaku, tetapi juga dari pola pikir. Di pola pikir yang menyimpang itu bisa menyebabkan musyrik. Kalau kita misalnya seseorang minum minuman keras, itu dari perilaku. Kalau bohong dari ucapan. Tapi syirik itu bisa dari pikiran. Misalnya ada orang cerita, oh Tuhan itu mestinya bukan hanya satu tapi 3. Lu kok 3? Wah, ini buktinya di dunia ini ada yang hujan kemudian subur. Tapi ada juga kadang-kadang panas sampai pohon-pohon pada mati. Berarti ada Tuhan yang membuat kesuburan, ada Tuhan yang membuat kematian. Atau secara umum ada Tuhan yang tukang membangun, ada Tuhan yang tukang merusak. Nah, terus kemudian ada orang cerita begitu, iya ya, dalam pikiran aja, iya ya, oh dia sudah musyrik. Nah, dia sudah musyrik. Jadi hati-hati dengan kemusyrikan, karena kemusyrikan itu bisa tidak kentara, karena kemusyrikan itu bisa hanya dalam pikiran. Dan Allah tidak mengampuni dosa karena syirik. Ini ayat ini populer sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kalau dia dimusyrikkan, dia disekutukan. Dan Allah mengampuni selain syirik kepada orang yang dia kehendaki. Maka wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Orang yang menyekutukan Allah, dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, serupa dengan syirik, kafir. Kalau kafir itu mengingkari Allah atau malaikatnya atau utusannya, baik sebagian ataupun seluruhnya. Misalnya, ada orang, aku percaya kepada semua nabi, kecuali Nabi Sulaiman. Kenapa? Dia itu punya setan, bisa menguasai setan. Itu kan sama dengan tukang sihir. Enggak, aku tidak mau mempercayai Nabi Sulaiman sebagai nabi. Dia sudah kafir. Karena Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa Sulaiman itu nabi dan Sulaiman itu tidak pernah mempraktekkan sihir. Kalau dia menganggap iya ya gitu, atau apalagi enggak, aku enggak percaya sama Sulaiman gitu, dia sudah kafir. Nah, itu dosa kafir juga tidak diampuni oleh Allah. Wa kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Demikianlah benar adanya statement atau sentence atau vonis dari Tuhanmu bahwa orang kafir mereka adalah penghuni neraka. Kafir, syirik kita jauhi. Terus ada satu lagi tindakan yang menyebabkan sihir, yang menyebabkan kafir, yaitu sihir. Orang yang melakukan sihir atau menyuruh orang melakukan sihir, atau dia mendatangi aja dan dia melihat lalu dia tidak mengingkarinya, berarti dia sama dengan menyetujui. Kalau dia menyetujui, dia sudah ikut kafir. Ya. Jadi sihir itu dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain atau masih dalam proses belajar, itu sudah menyebabkan kekafiran. Dan kekafiran itu tidak akan diampuni oleh Allah. Allah membantah bahwa Nabi Sulaiman itu telah melakukan kafir seperti yang dikatakan oleh setan. Allah membantahnya dengan firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman itu tidak kafir. Setan yang kafir. Karena setan yang mengajari manusia untuk melakukan sihir. Jadi sebenarnya yang mengajarkan sihir itu setan, atau orang-orang pengikut setan, tapi supaya
dipercaya supaya dianggap itu baik, dia menganggap ilmu ini dari Nabi Sulaiman, jadi ini nggak apa-apa. Jadi dia menganggap Nabi Sulaiman telah melakukan sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah praktek sihir. Orang yang menuduh Nabi Sulaiman sihir, dia sendiri kafir. Terus dosa besar lain adalah membunuh orang lain tanpa hak. Tanpa hak itu misalnya tanpa proses pengadilan yang mengharuskan orang itu dibunuh. Jadi kalau hukum syariat itu dilakukan, seseorang yang membunuh orang lain hukumannya dibunuh. Ada orang bilang yang boleh membunuh hanya Allah. Loh, memberi hukuman mati kepada orang yang membunuh itu sebenarnya melindungi orang lain yang masih hidup, karena seseorang kalau sudah tega membunuh seseorang, maka kira-kira dia juga tega membunuh orang lain lagi. Nah, padahal orang yang dibunuh oleh orang yang jahat biasanya orang baik. Nah, kalau penjahat yang pernah membunuh itu dihukum mati, sebenarnya Allah menyelamatkan jangan sampai ada korban lagi. Jadi kalau dia memang membunuh, ya hukumannya hukuman mati. Itu adil. Terus kalau orang membunuh tanpa proses pengadilan semacam itu dosanya besar sekali. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Orang yang membunuh orang mukmin lain dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di situ. Udah begitu wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya. Wa adlakum adzaban 'azima, dan Allah menyediakan siksaan yang besar bagi dia. Ya, kita hindari. Ya. Kemudian dosa besar lagi, orang yang terlibat dalam bisnis riba, baik penyelenggaranya maupun pelanggannya, sama-sama menghadapi risiko besar. Karena apa? Dinyatakan oleh Allah bahwa orang yang melakukan bisnis riba itu sebenarnya dia telah menyetujui perang dengan Allah. Jadi, begitu seseorang melakukan bisnis riba, maka itu dia sama dengan mengangkat senjata melawan Allah. Ini belakangan ini marak dengan banyaknya kemiskinan, lalu banyak tawaran pinjaman online. Ini banyak orang yang terjebak di situ, sehingga mereka menjadi kesulitan dalam kehidupan mereka. Nah, Allah mengancamnya seperti berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan riba. Disebutkan ma baqiya minar riba, ya yang dulu diampunilah, tapi jangan lagi dilakukan. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang betul-betul orang mukmin. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau berhenti dengan bisnis riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkanlah perang antara kamu dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini dinyatakan perang, berarti ini dosanya besar. Bagaimana nggak besar? Itu kan mempersulit kehidupan orang lain. Kelihatannya menolong, tapi ternyata mempersulit. Banyak orang yang bilangnya menolong, tetapi sebenarnya mencekik. Nah, minta ditolong, mau ditolong nggak? Kalau mau ditolong ya saya tolong. Terus pertolongannya apa? Dipermudah prosedurnya, prosedur mendapatkan izin, prosedur mendapatkan surat izin mengemudi dan sebagainya. Dia bilangnya menolong, tapi harus kasih duit. Nah, jadi banyak orang yang sebenarnya itu menyengsarakan orang lain, tetapi bahasanya mau ditolong, ya, seolah-olah dia itu orang yang menolong. Itu banyak, kita hati-hati ya. Lalu dosa besar lain, antara lain adalah memakan harta anak yatim. Orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan makan api di neraka.
lahiriahnya makanan, tapi itu berarti dia sudah mencadangkan diri besok akan makan api. Api kita tuh dekat-dekat saja sudah panas, apalagi ini ditelan, Masya Allah. Dan ini potensi sekali untuk keluarga-keluarga yang ditinggal mati oleh salah seorang dari keluarga itu, terutama misalnya seorang ayah meninggal, lalu istri dan anaknya berhak menerima waris. Nah, kalau anak-anaknya itu masih kecil, suka warisannya itu dikelola oleh ibunya. Kalau ibunya paham, maka dia akan menyisihkan warisan anaknya. Tapi kalau dia tidak paham, dipakai terus ketika anaknya sudah besar, sudah dewasa, habis. Nah, itu sama dengan dia makan harta anak yatim. Contoh lagi yang mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, yaitu desersi, melarikan diri dari perang di jalan Allah. Di zaman Nabi kan orang kafir Mekah menyerbu ke Madinah. Karena orang Madinah diserbu, maka ada kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan untuk maju perang, membela diri. Nah, perang membela diri ini di jalan Allah. Kalau ada orang perang membela diri, kemudian dia lari, keluar dari medan perang, itu namanya desersi. Itu dosa besar. Qul lil mukhallafina min al-a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum 'adzaban alima. Katakan pada orang-orang Arab itu orang-orang Badui yang tidak mau ikut perang. Mereka akan dipanggil untuk mengikuti perang, menghadapi musuh yang sadis. Kalau mereka mau berperang, maka mereka tidak dibunuh tapi bisa membunuh. Atau tidak usah membunuh, tapi musuhnya menyerahkan diri. Kalau kamu mau berperang, maka Allah akan memberi kamu pahala yang baik. Tetapi kalau kamu membangkang ini bisa sebelum berangkat dia tidak mau ikut, bisa juga sudah ikut kemudian mundur. Nah, itu membangkang. Maka Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Nah, karena diancam dengan siksaan pedih, maka itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar juga, ini seringkali terjadi pada kita. Ya, menuduh orang lain berzina. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ini menuduh wanita baik-baik telah berzina. Tapi kalau menuduh orang laki-laki berzina gimana? Sama aja, sama saja. Ya, cuma seringkali yang diarahkan itu kepada wanita. Ini kan sepertinya tidak fair. Kalau wanita terus dicemooh kalau berzina, tapi kalau laki-laki berzina tidak dicemooh, nggak fair. Sama ya. Nah, menuduh orang lain, orang baik-baik telah berzina, itu mendapatkan laknat dari Allah. Bukan hanya laknat sebenarnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, saksinya harus ada 4 orang, dan masing-masing 4 orang harus melihat in action, melihat orang yang berzina itu berdua melakukan perzinaan itu masih dalam kegiatan itu. Nggak bisa misalnya melihat ada 2 orang laki-laki dan perempuan keluar dari kamar hotel misalnya. Kita mau ketemu janjian sama seseorang, oh sini aja datang ke hotel kamar sekian. Begitu sampai di situ, ada wanita yang keluar dari situ. Oh, terus nuduh, telah berzina tuh mereka berdua. Nggak bisa. Kan bisa saja itu misalnya ada keperluan sesuatu, kemudian hanya sekejap, kemudian keluar lagi. Nah, itu menuduh itu dosa besar. Nah, ada ayat yang menunjukkan
Walladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang yang menuduh wanita baik-baik telah berzina, maka mereka mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Ada ayat lain yang nanti kalau nggak salah saya kutipkan juga di bawah, mereka yang menuduh tapi tidak mendatangkan saksi, maka mereka akan mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Yang berzina ancamannya 100 cambukan, yang menuduh 80 cambukan. Nah, ini saya menyesalkan dulu pernah ada suatu majalah. Majalah itu diterbitkan oleh organisasi Islam, tapi justru dia yang menuduh seseorang berzina. Tentu yang dituduh itu orang yang terkenal, ya. Hanya karena itu tadi keluar dari kamar. Padahal media yang lain, wartawannya itu tahu informasi itu, tetapi tidak berani mengatakan demikian. Tapi justru majalah yang dimiliki oleh lembaga Islam menuduh itu. Saya, Masya Allah, kok bisa? Ini nggak benar. Terus tidak lama kemudian majalahnya mati. Alhamdulillah, saya senang sekali karena mereka mewakili orang-orang Islam, tetapi perilakunya di dalam pemberitaan itu tidak sesuai dengan keislaman. Nah, Rasulullah menyebut 7 macam yang saya sebutkan tadi itu sebagai 7 dosa yang membinasakan. Bukan berarti dosa besar itu hanya itu, ya. Rasulullah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah dosa yang membinasakan. Lalu orang-orang bertanya, ya Rasulullah, wa ma kun, apa itu yang 7 7 yang membinasakan itu apa? Rasulullah menyebut menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, makan riba, makan harta anak yatim, disersi dari peperangan di jalan Allah, dan menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina. Saya tidak kutipkan ayat yang orang yang menuduh berzina itu hukumannya 80 cambukan, karena saya mau mendahulukan 7 yang disebutkan oleh Rasulullah ini, 7 yang membinasakan. Nah, itu saya kutipkan ayat Quran yang menunjukkan hukumannya. Saya teruskan. Dosa-dosa besar itu tidak hanya terdiri dari 7 macam tersebut, masih sangat banyak sekali dosa-dosa besar yang lain. Misalnya kemunafikan. Kemunafikan itu juga dosa besar. Lebih besar daripada kafir. Karena orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Seperti firman Allah, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti di neraka itu di level yang paling bawah di neraka. Dan kamu tidak akan bisa mendapatkan siapapun yang bisa menolong orang itu. Nah, ini berarti kemunafikan itu justru lebih berat daripada kekafiran. Kenapa? Dosanya double. Satu, dia kafir, hakikatnya dia kafir. Kedua, dia bohong. Dia menipu orang atau menipu Allah, mengaku-ngaku bahwa dia tidak kafir gitu. Terus, mencuri. Mencuri juga dosa besar. Karena ada ancaman hukuman fisik, yaitu dipotong tangan. Jadi tadi menurut kriterianya kan termasuk yang ada hukuman di dunia. Nah ini kalau ada orang misalnya mau memperjuangkan undang-undang kriminal kita, undang-undang pidana, ya, undang-undang atau hukum pidana kita, wah ini supaya orang jera, pencuri potong tangan, saya jamin insya Allah pasti ditolak. Undang-undang itu kan nanti yang menyusun bisa pemerintah, bisa DPR. Tapi disepakatinya diundangkannya kan harus ada kesepakatan antara 2,
boleh inisiatif dari pemerintah, boleh dari DPR. Terus dibahas, setelah dua lembaga itu setuju, tanda tangan semuanya, lalu jadilah undang-undang. Maukah pemerintah, maukah DPR menandatangani hukuman pencurian itu dengan dipotong tangan? Saya jamin tidak akan mau. Karena apa? Nah, kalau mereka menyetujui, sama dengan memotong tangan mereka sendiri. Sebagian besar ya, sebagian besar itu kan mereka tuh banyak yang korupsi, dan korupsi itu jumlahnya lebih banyak daripada maling-maling. Ya. Maka kalau mereka menyetujui, sama dengan mereka menyetujui tangannya dipotong. Itu mustahil. Terus kalau misalnya ada orang yang mengalami kasus itu, nanti kan di sidang, bagaimana orang-orang yang bersidang itu mau menerapkan itu, ya, karena orang-orang yang di dalam persidangan itu kan seringkali juga terlibat di dalam pencurian. Maka kira-kira tidak akan mungkin ini disetujui. Allah menyebutkannya, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka, sebagai hukuman dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Gimana kebijaksanaannya? Ya kalau orang itu mencuri harus dipotong tangan, maka orang tidak berani mencuri, karena begitu dia korupsi, tangannya dipotong, sama dengan pengumuman kepada orang banyak bahwa aku pencuri ya, atau ini koruptor ya, tanganku ini buktinya. Kalau dia tidak mau ketahuan, ya kasih sambungan tangan, atau tangannya selalu disembunyikan. Tapi agak akan ketahuan. Jadi kenapa di negara kita banyak maling? Karena hukuman maling itu terlalu ringan di sini. Bahkan kalau makin banyak malingnya, pencuriannya makin banyak, makin bebas. Karena kalau dia korupsinya triliunan atau banyak miliar, dia bagi aja sebagian dari hasil korupsinya itu kepada orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan. Nanti dia bebas gitu. Jadi saya sering mendengar itu, ya, korupsi itu jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung nanti masuk penjara. Kalau besar malah nggak masuk penjara, karena itu bisa dipakai untuk nyokok. Lagi perzinaan itu juga dosa besar. Hukumannya 100 kali cambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki maupun perempuan, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali cambukan. Lagi menuduh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau menuduh saja bagaimana? Menuduh berzina kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat seseorang atau 2 orang itu in action, maka dia sendiri harus dicambuk 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik telah melakukan berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Udah begitu, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan pernah terima mereka sebagai saksi, karena dia sudah terbukti mau menjadi saksi palsu. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini sebenarnya kalau kita terapkan hukum-hukum yang semacam ini, menuduh tidak boleh, apalagi melakukannya, maka insya Allah kita itu lebih aman lah negara kita. Terus dan jumlahnya masih banyak
dosa-dosa besar itu. Ini saya sebutkan tadi hanya beberapa saja. Masih banyak dosa-dosa besar, antara lain tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini kita insya Allah besok kita masuk bulan Ramadan. Kalau tidak ada halangan apa-apa kok dia tidak puasa, dosanya besar. Cuma tidak ada sanksi seperti cambuk gitu, tapi ancamannya masuk neraka, maka itu termasuk dosa besar. Terus meninggalkan sholat 5 waktu, itu juga dosa besar. Tidak membayar zakat, itu juga dosa besar. Bahkan di Al-Quran disebut orang yang tidak membayar zakat itu musyrik. Karena orang yang tidak mau membayar zakat itu biasanya karena kikir. Kikir itu karena takut miskin. Takut miskin itu dikarenakan tidak percaya bahwa Allah menjamin rezekinya dia. Maka orang kikir sama dengan tidak mempercayai bahwa Allah itu akan memberi rezeki, bahwa Allah itu maha penyayang. Ketidakpercayaannya itu menyebabkan dia kafir. Tidak memenunaikan haji bagi yang mampu. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Kalau ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya kewajiban individual, seperti sholat, puasa, itu kan setiap individu harus melakukannya. Kalau itu tidak dilakukan, maka dosanya dosa besar. Kemudian bunuh diri, membunuh orang lain itu dosa besar, bunuh diri juga dosa besar. Minum minuman keras, minuman keras itu ancamannya 40 kali cambukan, berarti ada hukuman di dunia. Mengurangi timbangan ini termasuk korupsi ya. Dan banyak sekali orang-orang yang bergerak di bidang konstruksi itu suka mengurangi timbangan atau kualitas barang ya. Lalu memberi atau menerima sogokan, baik yang memberi maupun yang menerima itu terlibat dosa besar. Menyakiti hati orang tua, sombong, dan praktek perdukunan. Ini sama dengan sihir. Praktek sihir, praktek perdukunan itu haram, dosa besar. Datang kepada tukang sihir atau datang kepada dukun untuk melakukan sesuatu praktek perdukunan atau praktek sihir, itu dosa besar sama dengan kafir. Atau mempelajarinya, itu juga tidak boleh. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Banyak orang yang kemudian misalnya biasanya kalau misalnya kecurian jumlahnya banyak, lalu terus datang ke dukun tanya siapa yang mencuri, dia datang saja itu sudah dosa ya. Terus bagaimana cara untuk melebur dosa besar? Kalau dosa kecil, puasa Ramadan beres gitu. Nah, kalau dosa besar itu harus tobat. Bagi yang melakukan dosa kemusyrikan, kekafiran, atau kemunafikan, mereka harus mengulang syahadat dulu. Ya. Karena musyrik, kafir, munafik, dan sihir itu menyebabkan orang keluar dari Islam. Maka kalau dia mau tobat, dia syahadat dulu. Setelah syahadat, kemudian dia bertaubat. Nah, ketika melakukan taubat, itu ada prosedur yang baku ya. Ada prosedur yang kita harus melaluinya. Yaitu pertama kita menyesali atas terjadinya pelanggaran. Kalau nggak ada penyesalan, nggak bisa berarti ada kemungkinan dia mengulang. Nah, sebelum menyesali, kan itu kan kita harus mengenali dulu. Aku telah berbuat dosa besar. Nah, kalau dia tidak mengenali, dia berbuat dosa besar tapi nggak nyadar. Karena nggak nyadar, ya karena dia tidak menyadar, dia tidak merasa bersalah. Kalau tidak merasa bersalah, dia tidak akan menyesal. Nah, jadi menyesal ini prosesnya mesti dimulai dengan mengenali dosanya itu tadi, lalu mengakuinya. Setelah itu dia menyesalinya. Lalu langkah kedua, berhenti dari melakukan pelanggaran itu. Kalau orang yang dulunya korupsi, udah stop mulai saat itu. Yang dulunya itu suka berzina, stop dari perzinaan. Kemudian langkah ketiga,
minta maaf. Minta maaf ini ada kalanya hanya kepada Allah dan ada kalanya kepada Allah dan kepada orang. Kalau dosa besarnya itu hanya melibatkan dirinya dan Allah, maka cukup mohon ampun kepada Allah. Apa itu yang kepada Allah saja? Misalnya suka menunda-nunda sholat, ya. Sholat zuhur nanti sampai asar baru sholat. Sholat subuh matahari sudah terbit baru sholat. Nah, itu kan dosa, ya boleh dibilang itu dosa besar ya. Terus tapi urusannya hanya antara pribadi dan Allah, maka cukup minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, misalnya hutang, itu Allah tidak akan mengampuni sebelum hutangnya dilunasi. Atau misalnya memfitnah, ya, memfitnah seseorang, yang memfitnah mesti minta maaf dulu kepada yang difitnah. Kalau orangnya tidak ditemukan lagi gimana? Nah, itu terpaksa ya. Tapi mesti dia mencari orang yang difitnah tadi, terus dia minta maaf. Setelah dia minta maaf kepada orang itu, tetap dia harus minta maaf kepada Allah, karena pelanggaran kepada manusia itu pasti melanggar aturan Allah. Karena Allah misalnya memberi peraturan, suami harus memberi nafkah kepada istri. Kalau suami tidak memberi nafkah kepada istri berarti dosa besar. Kesalahan dia, ada kesalahan terhadap Allah dan ada kesalahan terhadap istri. Nah, jadi memberi nafkah itu urusannya antar manusia, tapi pasti semua dosa yang antar manusia juga dosa terhadap Allah, karena Allah itu melarang kita berbuat buruk terhadap orang lain. Kemudian setelah itu berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Ya ini yang agak sulit itu misalnya dosa yang membuat adiksi, yang membuat kecanduan. Itu seringkali sulit. Nah, itu mesti ada janji pada diri sendiri tidak akan melakukan lagi. Terus yang berikutnya mesti memperbaiki perilaku, tidak lagi berperilaku buruk seperti yang lalu. Sebenarnya langkah-langkah ini ada dalil-dalilnya baik ayat Quran maupun hadis. Cuma melihat waktunya sudah hampir setengah 8, saya akhiri saja sampai di sini. Dan dulu kalau tidak salah saya pernah menyampaikan tata cara bertaubat. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa puasa dan sholat malam di bulan Ramadan itu melebur dosa, tetapi hanya dosa kecil. Dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni kalau kita bertaubat. Ada 7 dosa yang membinasakan menurut Rasulullah, yaitu syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, meninggalkan medan perang, dan menuduh perzinaan. Prosedur taubat: menyesal, berhenti melanggar, mohon ampun, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memperbaiki perilaku. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, besar maupun kecil. Amin.